Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walat. Amma ba'd. Para santri sekalian, terkhusus untuk kelas 7B yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu 21 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 7B SMP Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga ilmu yang Ana berikan nantinya bermanfaat untuk kehidupan antum di masa depan kelak nantinya insyaallah taala. Taib. Kondisi alam Indonesia itu terbagi secara dua ya. Jadi dalam pembelajaran geografi bahwasanya konsepnya untuk belajar tentang kondisi alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keadaan fisik wilayah, kemudian ada keadaan flora dan fauna. Jadi ketika meninjau dengan keadaan fisik, maka seperti keadaan iklim, bentuk muka bumi. Kemudian flora, nah flora ini ada keragamannya bermacam-macam jenisnya. Kemudian sebarannya di mana saja seperti itu. Nah, mulanya kita akan mempelajari tentang keadaan alam Indonesia ditinjau dari keadaan fisiknya, ya, keadaan fisiknya. Sedikit mengulang, kemarin kita sudah belajar ya pada pertemuan ketiga tentang letak geologis. Jadi letak Indonesia itu ditinjau dari tiga sisi. Ada letak astronomis, geografis, dan geologis. Nah, geologis. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan susunan batuan yang ada pada muka bumi. Ya. Kalau astronomis letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Tapi kalau letak geografis, letak yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi. Nah, letak geologis ini adalah letak yang berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang letak geologis. Nah, letak geologis Indonesia ada tiga, kita sedikit mengulang ya. Karena ini berpengaruh terhadap pembelajaran kita mengenai kondisi alam Indonesia. Jadi letak geologis kemarin ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Kemudian Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng litosfer, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kemudian terakhir adalah Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, Sahul, dan Australia Asiatis. Nah, ini kita sedikit mengulang, review kembali. Ini kemarin pegunungan rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania. Nah, ini adalah jalur pegunungan Sirkum Mediterania. Indonesia dilalui oleh salah satu kedua pegunungan ini ya. Dari sisi barat ya. Kemudian Sirkum Pasifik dari sisi timur ya. Deretan garis merah ini adalah rentetan pegunungan Merapi sebenarnya di dasar laut ya, di dasar laut. Ya, seperti ini. Jadi Indonesia terletak di antara dua pegunungan ini. Kemudian Indonesia terletak di antara tiga lempeng ya. Ini lempengnya. Yang garis-garis ungu ini lempengnya ya. Jadi lempeng itu diartikan sebagai sebuah patahan ya, bongkahan. Ya, bukan seperti lempeng pada umumnya ya, seperti lempeng pisang bukan ya. Tapi lempeng ini seperti sebuah patahan ya, patahan di dasar laut, di mana di bawahnya itu berupa magma ya, magma. Jadi lempeng yang satu dengan lempeng yang lain ini mengalami patahan yang kemudian nantinya bisa bergejolak ya, bertuburukan satu sama lain yang akhirnya bisa menyebabkan peristiwa gempa bumi atau bisa dikenal dengan tsunami ya. Kalau misalkan lempeng itu terjadi di dasar laut yang dangkal, kemudian terjadi gempa bumi, kemudian akhirnya terjadi gelombang, maka gelombang tersebut bisa mengakibatkan tsunami seperti yang terjadi kemarin di Aceh ya. Di Aceh peristiwa hampir berapa negara, 6 negara kemarin yang terkena dampaknya ya. Nah, ini adalah
deretan lempeng ya, lempeng, kemudian daerah timur, ya daerah timur, daerah barat di sini, ya. Nah kemudian Indonesia juga terbagi menjadi daerah 3 dangkalan, ya, dangkalan Sunda, Laut Pertengahan, dan dangkalan Saur. Nah inilah yang dulunya, ya, dimana dulunya bumi itu merupakan suatu kesatuan, namanya Pangea. Kemudian karena beberapa alasan, ya, karena beberapa suatu peristiwa, entah itu ada yang mengatakan teori, berbagai macam teori seperti adanya komet, meteor yang jatuh ke bumi, kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya terjadinya gempa bumi yang dahsyat waktu itu, yang akhirnya merubah tatanan benua, ya, yang awalnya satu kemudian terbagi-bagi. Ada benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, dan Asia. Nah, deretan seperti inilah, ini dulunya merupakan wilayah Asia, sedangkan daerah sini merupakan daerah Australia. Nah, jadi nanti ini hubungannya dengan persebaran hewan, flora dan fauna di Indonesia. Ya. Kita masuk ke kondisi iklim ya. Angin muson, ada yang tahu angin muson? Ada yang tahu angin muson itu apa? Jadi Indonesia itu cuman punya 2 musim, ya. Musim hujan dan musim kemarau. Enggak Ustadz, banyak. Musim durian, musim mangga, bukan. Yang dimaksud musim ini adalah musim cuaca, ya, cuaca, bukan seperti buah atau apa ya. Ini cuaca. Jadi kalau ada khayalan, biasanya anak-anak menghayal seandainya Indonesia ini ada musim salju atau musim semi atau musim panas, nggak ada. Yang ada cuma 2, musim hujan dan musim kemarau. Kenapa? Karena terletaknya di wilayah garis khatulistiwa, garis lintang 0 derajat. Semakin ke atas semakin dingin, ya. Semakin ke tengah di muka bumi itu semakin panas, ya. Siapa nih, Cik? Baik ya. Nah, silakan dicatat ya. Di Indonesia terjadi angin muson. Nah, terjadi angin muson. Terjadinya angin muson tersebut yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tekanan udara antar samudra dengan benua. Jadi ada 2 angin muson. Nah, angin muson barat yang bertiup dari Samudra Pasifik membawa banyak uap air yang menyebabkan hujan. Kemudian angin muson timur yang bertiup dari Australia. Ingat ya, kalau musim muson barat itu menyebabkan hujan, tapi kalau muson timur itu menyebabkan kemarau, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, angin muson timur menyebabkan musim titik-titik. A musim kemarau, B musim salju, C musim panas, D musim dingin, seperti itu. Bisa jawab ya. Angin muson timur bertiupnya dari Australia membawa sedikit uap air yang menyebabkan musim kemarau. Silahkan dicatat dulu ya. Iya benar ya Rozan ya. Angin muson adalah angin yang berubah arah tiap tahun. Kemudian soalnya minggu depan pilihan ganda 30 soal ya. Bagi yang baru bergabung, Ana infokan minggu depan Ana mau mengambil nilai ya. Bahannya dari awal sampai akhir. Dari awal yang Ana berikan slide ya, semuanya di situ sampai akhir ada 30 soal pilihan ganda. Ada 30 soal pilihan ganda, 1 soal itu waktunya 30 detik. Nah, jadi Ana tampilkan nanti di slide PowerPoint. Ya, soal nomor 1 30 detik, silahkan dijawab seperti itu. Kemudian setelah 30 detik lanjut soal 2 sampai soal yang ke-30 seperti itu ya. Jadi infokan nanti dengan kawan-kawannya agar berhadir ya. Itu penting ya. Agar berhadir. Baik, sudah? Nah, itu tadi angin muson barat. Ini angin muson barat bertiupnya dari Samudra Pasifik ya, dari arah Samudra Pasifik. Nih Samudra Pasifik ini di atas ini. Di sini bertiup ya seperti ini. Nah, ini membawa cuaca musim hujan ya, musim hujan. Kemudian angin muson timur yang bertiup dari wilayah Australia ya ke atas
ini membawa pengaruh musim kemarau. Nah, kalau saat ini musim hujan, musim kemarau. Nah, kalau saat ini musim hujan atau musim kemarau? Kira-kira? Belum tahu. Kalau saat ini musim hujan, musim kemarau. Kalau dulu ya, dulu itu biasanya setiap bulan September, Oktober, ber itu musim hujan. Ya. Tapi ketika sudah masuk Januari, Februari, Maret itu sudah masuk musim kemarau. Nah, sekarang bergeser, mengalami pergeseran. Kadang ada musim hujan di tengah bulan Februari. Kenapa seperti itu? Karena terjadinya pemanasan global. Ya. Tahu pemanasan global? Es kutub mencair, ya. Banyaknya asap knalpot, polusi udara juga mempengaruhi tentang pemanasan global. Nah, seperti itu, pemanasan global. Ketika suhu bumi itu sudah tidak bisa lagi teratur, ya. Yang biasanya teratur musim hujan itu bulan September, Oktober, November, Desember, kini beralih ke bulan Februari, misalkan Maret, April, ya, seperti itu. Itu karena pengaruh, ya, cuaca dari pemanasan global. Nah, sekarang kita masuk tentang keadaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, inilah inti pembahasan pada materi hari ini. Silahkan dicatat dulu. Jadi persebaran flora Indonesia kita bedakan menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok Indo-Malayan yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Kemudian kelompok Indo-Australian yang meliputi kawasan Indonesia Timur. Sudah? Jadi persebaran flora ini dibagi menjadi dua wilayah, ya. Ada bagian barat dan ada bagian timur. Bagian barat itu seperti daerah Sumatera, daerah Jawa. Kemudian bagian timur itu wilayah Papua, NTT, Sulawesi, itu daerah timur, ya. Sama seperti penduduknya, ya, Indonesia, negara Indonesia selain penduduknya yang memiliki berbagai macam suku bangsa, Indonesia juga memiliki flora dan fauna. Flora itu artinya tumbuhan, fauna itu artinya hewan, ya. Itu bahasa ilmiah namanya, flora dan fauna. Jadi flora itu tumbuh-tumbuhan, fauna itu binatang, ya. Itu jenis bahasa ilmiahnya. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat-sangat besar, ya. Berbagai macam spesies ada, ya. Contoh anggrek. Anggrek itu sampai ratusan, ya. Sampai ratusan di Indonesia ini. Ada anggrek hitam, anggrek merah, semuanya ada. Kemudian berbagai macam jenis hewan harimau, misalkan ada harimau Sumatera. Kemudian buaya juga jenisnya ada macam-macam, ya. Ada aligator. Kemudian ada buaya di daerah, mungkin di daerah Kalimantan berbeda dengan daerah timur. Buayanya dari segi moncong. Sering melihat kan buaya memakan manusia, daerah Sampit misalkan, atau daerah Kalimantan Utara mungkin, daerah pedalaman, buayanya besar, ya. Buayanya besar. Kemudian gajah, ya. Anoa, semuanya ada, lengkap di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, ya. Nah, ini adalah karakteristik, ya, ciri, ya, karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kalau Indonesia Barat, ya, jenis meranti-merantiannya sangat banyak. Meranti ini sebuah jenis tumbuhan. Dicatat, ya, bikin tabel seperti ini, ya. Ini flora, ya. Ini flora dulu. Kita mempelajari tentang flora dulu, ya, tumbuhan. Jadi karakteristik tumbuhan yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia Timur. Jadi Indonesia bagian barat jenis merantian sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan, ya, terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhannya matoa, Pometia pinnata yang sedikit.
Nanti di biologi akan dipelajari nanti ya. Di IPA nanti ada tentang pembelajaran lebih rinci tentang jenis-jenis tumbuhan ya. Kalau di IPS itu umum saja ya, umum. Kemudian jenis tumbuhan sagu sedikit. Ya. Jenis tumbuhan sagu itu tumbuhnya biasanya di daerah yang memiliki cuaca cukup panas. Nah, seperti daerah Papua, NTT. Maka dari itu di sana sagu merupakan makanan pokok dibandingkan beras ya. Kemudian terdapat berbagai jenis nangka. Nah, nangka ini berbagai macam ya. Ada nangka Belanda ya. Ada nangka cempedak seperti itu ya. Kemudian Indonesia bagian timur, onta adakah di Indo? Nggak ada. Onta jenisnya di daerah Arab ya, daerah Timur Tengah ya, sangat jarang. Silakan. Kemudian Indonesia bagian timur jenis meranti-merantian hanya sedikit ya. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih. Hutan kayu putih ini biasanya pohonnya besar tinggi ya. Kemudian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Matoa ini tumbuhan seperti tumbuhan berjalar ya, menjalar seperti itu ya. Banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka ya. Biasanya di Indonesia bagian timur ini banyak terdapat kaktus ya, kaktus tumbuhan yang tahan terhadap cuaca panas ya, cuaca panas. Udah? Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada iklim ya. Iklim. Jadi iklim ini mempengaruhi ya. Sangat-sangat mempengaruhi. Contohnya misalkan ya kurma. Kurma itu tidak bisa tumbuh di Indonesia. Kenapa? Karena cuacanya kadang hujan ya, kadang panas ya. Sedangkan kurma itu tumbuhan yang jenisnya hanya tumbuh di daerah panas ya, daerah panas. Mungkin bisa tumbuh cuman tidak berbuah ya, seperti itu. Contoh misalkan kalau antum ke daerah misalkan orang Kalsel, ke daerah Plehari menuju Asam-Asam terus sampai ke Batu Licin. Nah, daerah yang mau ke daerah Asam-Asam itu banyak orang menanam buah naga, petani buah naga ya, banyak kan buah naga. Nah, buah naga itu tidak bisa tumbuh di daerah batuala seperti ini ya, tidak bisa tumbuh ya. Kenapa? Karena daerahnya bukan daerah pegunungan, sedangkan daerah Plehari itu daerahnya daerah pegunungan ya. Kalau ditanam di sini itu pernah ada yang nanam cuman di atas ruko ya, harus terkena matahari langsung. Kalau ditanam langsung di tanahnya sini tidak bisa ya. Berbeda dengan jeruk. Kalau di daerah Batola ini sangat melimpah jeruk ya, karena dari segi iklim, keadaan tanah dan reliefnya sangat cocok untuk jeruk ya. Berbagai macam jeruk di sini ada ya. Kemudian yang kedua relief daratan ya. Relief daratan ini juga berpengaruh terhadap keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Misalkan relief daratan tinggi tidak cocok untuk ditanami sawah ya. Cocoknya untuk teh, kopi ya, seperti itu. Ustadz bisa diulang sebentar bagian karakteristik flora. Silakan. Nih, Ana ulang ya. Silakan dicatat ya. Kalau yang belum. Nah, sekarang relief daratan tadi berpengaruh ya, berpengaruh. Daratan tinggi berbeda dengan daratan rendah ya. Dari segi kontur tanah, kemudian kualitas tanah ya. Tidak bisa kita menanam tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah daratan tinggi seperti teh, kopi dan misalnya ditanam di daerah rawa seperti ini ya. Daerah sini daerah rawa ya, daerah rawa semuanya.
Kemudian keadaan tanah tadi juga sudah Anda jelaskan, ya. Kemudian peranan makhluk hidup, biotik. Ya, peranan makhluk hidup ini seperti cacing, ya, cacing, kemudian biota-biota lainnya, ya, yang mempengaruhi tekstur tanah, ya, tekstur tanah. Sudah ya? Nah, ini contoh flora Indonesia bagian barat, ya. Pernah melihat bunga ini? Kalau antum menemukan, antum terkenal. Nah, pernah? Ini bunga Rafflesia arnoldi, sebuah bunga langka yang tumbuh biasanya di Indonesia bagian barat, ya. Biasanya bunga ini menyebarkan bau yang tidak sedap, ya. Biasanya bunganya besar, ya, bunganya besar. Ada juga yang kecil. Ini kemudian ini pohon mahoni seperti ini. Ini jati. Jati ini tumbuhnya besar, ya, besar. Biasanya digunakan untuk kerajinan seperti kursi, meja. Kemudian ini kantong semar. Ini tumbuhannya hidup, ya, hidup. Jarang terkena cahaya matahari, ya. Ini kantong semar biasanya mereka memakan serangga. Serangga masuk ke dalam kantong seperti ini, ya, masuk, ya. Jadi tutup kantongnya itu bisa tertutup seperti itu, ya. Tumbuhannya hidup seperti itu. Nah, ini versi besarnya bunga Rafflesia arnoldi, ya. Dinamakan Rafflesia arnoldi karena penemunya bernama Rafflesia arnoldi, ya. Jadi kalau nanti ada soal, ini bunga apa? Bunga kembang sepatu, Ustadz. Ya, salah, ya. Ini bunga Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian flora bagian timur. Wah, flora bagian timur. Flora daerah paparan Sahul, Australis. Australis tadi daerah bagian timur, Papua, ya. Ini ada kayu besi namanya, ya. Kemudian banyak pohon cemara, Kemudian ada pohon merbau pantai, kayu kenari hitam, merbau darat, dan sagu. Nah, ini sagu. Sagu ini merupakan makanan pokok, ya, makanan pokok di wilayah bagian Indonesia Timur, ya. Jadi kalau kita di sini makan beras, tapi kalau kita misalkan ke daerah NTT, daerah Papua, ya, di sana kita nggak disuguhi beras, nggak, mau makan itu pakai sagu, ya. Jadi sagu merupakan makanan pokok di sana. Nah, sekarang kita masuk ke fauna, ya. Setelah tadi kita mempelajari tentang flora, kita masuk tentang fauna. Nah, jadi fauna ini terbagi menjadi 3, ya. Fauna terbagi menjadi 3 bagian. Ada fauna Indonesia bagian barat, ya. Ada fauna Indonesia bagian barat dan ada fauna Indonesia timur. Nah, di bagian tengah ini merupakan daerah peralihan namanya, ya. Daerah peralihan. Seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, bahwasanya persebaran flora dan fauna ini dipengaruhi juga dari asal mulanya, latar belakangnya, di mana pada bagian sini corak, ya, jenis-jenisnya itu hampir sama dengan benua Asia, negara-negara di Asia. Nah, sedangkan di sini lebih condong ke daerah benua Australia, ya. Jadi dulu itu ada seorang peneliti, ya, peneliti tumbuhan dan hewan, ya, datang ke Indonesia meneliti, ya, tentang kenapa nih hewan di bagian sini sama jenisnya dengan daerah Asia, ya. Ada harimau, ada gajah, ya. Di Thailand juga ada gajah, kemudian ada komodo, ya, ada beruang dan sebagainya. Sama jenisnya, ya, sama jenisnya. Ketika dia menjelajah sampai ke ujung timur sini, berbeda dia temukan, tidak sama lagi, tapi lebih sama dengan daerah Australia, ya.
ada kanguru, ya, burung cendrawasih. Pokoknya sangat-sangat berbeda antara hewan di bagian barat ini dengan bagian sini, ya. Bagian sini ternyata sama dengan bagian Australia. Nah, jadi dulu itu ada seorang penemu, ya, seorang penjelajah, ya, ahli ilmu alam yang bernama Alfred Russel Wallace, ya. Seorang penjelajah dan ahli ilmu alam, geografi, ahli geografi, kemudian ahli antropologi dan ahli biologi yang membagi fauna Indonesia menjadi fauna yang berasal dari bagian timur dan barat. Karena itu dinamakan garis Wallace namanya, ya, garis Wallace, ya, seperti ini. Tuh kalau antum mau lihat halaman 70 buku paket ada. Halaman 70 buku paket, ya. Jadi untuk persebaran flora dan fauna ini ada dua garis yang membagi keduanya, ya, membagi keduanya. Pertama garis Wallace antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Kemudian ada lagi garis Weber yang membatasi antara fauna Indonesia tengah dan fauna Indonesia timur. Jadi dulunya fauna itu terbagi antara fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur. Kemudian ada lagi seorang penemu namanya Weber, ya, Weber. Selain Wallace juga ada Weber, ya. Nah, di buku tidak dijelaskan. Nah, si Weber ini ternyata juga meneliti antara fauna di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Loh, kok Indonesia bagian tengah ini ada separuh misalkan, ya, faunanya hampir sama dengan bagian barat dan separuh bagian timur. Ternyata di tengah-tengah ini merupakan daerah peralihan, ya. Peralihan itu maksudnya apa? Campuran, ya, campuran, ya, campuran. Jadi dibagilah akhirnya persebaran fauna di Indonesia menjadi 3, ya, bagian barat, tengah, dan timur. Seperti waktu Indonesia pembagian waktu, ya, pembagian waktu ada WIB, WITA, dan WIT, seperti itu. Nah, silahkan dicatat, ya, nih tipe-tipenya ini silahkan dicatat, ya. Nah, fauna asiatis tipe Asia, ya, atau fauna Indonesia bagian barat, ya, sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat jenis hewan menyusui yang besar. Kemudian fauna peralihan itu bagian tengah, ya. Kemudian fauna tipe Australia, fauna Indonesia bagian timur itu meliputi Papua. Nah, di daerah ini tidak terdapat jenis kera, ya. Binatang menyusuinya kecil-kecil dan jumlahnya tidak banyak, ya. Kalau di wilayah fauna bagian barat dan tengah itu banyak terdapat jenis mamalia, ya. Banyak terdapat jenis mamalia. Karena itu kalau di Kalimantan ada burung kaktua itu merupakan sebuah langka, ya. Dilindungi, ya, dilindungi. Itu kalau melihat di buku paket, ya, di buku paket itu ada contoh lain, gajah, harimau, ya. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah ada anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Kemudian di halaman 73 ada lagi walabi, landak, irian, cendrawasih, dan burung nuri. Ini fauna di bagian timur ini merupakan fauna jenis langka, ya. Sangat-sangat dilindungi, ya, sangat-sangat dilindungi. Oke, sudah. Nah, materi kita untuk geografi sudah selesai, ya. Ada sekitar 6 pembelajaran, ya, 6 materi, ya. Untuk geografi sudah selesai. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa memberikan manfaat untuk antum nantinya kelak di masa depan. Tayyib, ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.